Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zamroni selaku dosen kami. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk menjelaskan tentang proposal PTK yang kami buat, yang saya beri judul pemanfaatan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran daring mata pelajaran PAI kelas 6 di SDN 001 Sepaku tahun pelajaran 2021-2022. Pendahuluan di sini berisi tentang dasar, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas memberikan definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan dasar yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa pendidikan, suatu negara akan kesulitan untuk membangun bangsanya. Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya suatu pendidikan di negara tersebut. Ini menjadi landasan yuridis pada PTK ini. Kegiatan yang selanjutnya di sini berisi keadaan yang semestinya terjadi. Kegiatan belajar bersama dapat membantu memacu belajar aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di kelas memang dapat menstimulasi belajar aktif meskipun dilakukan melalui pembelajaran daring. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID menjadi solusi utama di dunia pendidikan agar pembelajaran tetap terlaksana dengan sebaik mungkin. Namun, kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan bekerja kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar aktif dengan cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa kepada teman-temannya memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguatan pembelajaran. Di sini adalah berisi tentang kondisi ideal suatu pembelajaran. Yang selanjutnya di bawahnya, berdasarkan hasil refleksi guru pendidikan agama Islam, didapati bahwa, yaitu saya sendiri, didapati bahwa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran daring atau online adalah ceramah. Siswa hanya terima jadi terhadap materi serta belum tentu memahami secara keseluruhan. Dengan kata lain, siswa sangat pasif di dalam pembelajaran. Ditambah lagi siswa jadi malas membaca dan menambah bahan bacaan dari sumber lain, serta memotivasi siswa dalam ingin tahuan lebih terhadap materi dirasa kurang. Sehingga diperlukan model pembelajaran yang bisa mengaktifkan pembelajaran dan membangkitkan motivasi siswa. Apalagi kegiatan belajar mengajar kali ini dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan Google Meet. Kegiatan pembelajaran yang terjadi biasanya dengan metode ceramah. Kegiatan belajar yang arahnya mengarah keaktifan siswa agak sulit dilakukan. Itu sebagai kondisi yang real terjadi. Jadi sulit menggunakan metode selain metode ceramah. Jadi ceramah lebih dominan. Bertolak pada permasalahan tersebut, perlu diupayakan berbagai cara untuk meningkatkan motivasi siswa
dalam hal memperoleh dan memperdalam pembelajaran sekaligus memunculkan dinamika menarik di kelas. Model Jigsaw merupakan model yang sangat cocok untuk permasalahan tersebut. Pada model pembelajaran Jigsaw ini, siswa diarahkan agar aktif dalam diskusi serta mencari bahan pembelajarannya secara mandiri. Interaksi sesama teman pasti terjadi dan tentunya akan mengkondisikan siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Penggabungan pembelajaran daring melalui Google Meet dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw bisa memungkinkan terjadi pembelajaran berjalan dengan aktif dan dinamis. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pemanfaatan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran daring mata pelajaran PAI kelas 6 di SDN 001 Sepaku tahun pelajaran 2021-2022. Identifikasi masalah yang satu, dalam pembelajaran daring guru masih sering menggunakan metode ceramah. Yang kedua, motivasi siswa dalam pembelajaran kurang. Yang ketiga, siswa kurang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, guru belum memilih model pembelajaran yang tepat. Yang C, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu apakah model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran PAI pada siswa kelas 6 SDN 001 Sepaku tahun pelajaran 2021-2022. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan memanfaatkan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran daring mata pelajaran PAI kelas 6 di SDN 001 Sepaku tahun pelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian yang pertama, untuk siswa meningkatkan motivasi belajarnya, menciptakan suasana belajar yang dinamis, memunculkan interaksi positif bagi siswa, bagi guru mempermudah guru dalam menyampaikan materi, meringankan tugas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bagi peneliti, meyakini bahwa model pembelajaran Jigsaw efektif berhasil untuk meningkatkan motivasi belajar dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Sebagai dasar bahan penelitian selanjutnya, bagi sekolah adalah sebagai motivasi positif bagi guru-guru yang ada di sekolah agar bisa menghasilkan penelitian tindakan kelas yang lebih banyak lagi, dan merupakan suatu prestasi bagi sekolah bisa menghasilkan peneliti-peneliti yang profesional. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah pada penelitian ini dibatasi pada satu, pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online dan memanfaatkan Google Workspace for Education, terkhusus Google Meet. Yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode Jigsaw, model Jigsaw, model pembelajaran ya bukan. Model pembelajaran yang diterapkan adalah model Jigsaw. Penelitian yang ketiga, penelitian ini dilakukan di SDN 001 Sepaku kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Yang keempat, materi PAI yang disampaikan yaitu tentang zakat. 5. Pemahaman siswa yang diteliti hanya pemahaman yang berhubungan dengan sisi keaktifan dan kerjasama siswa. Jadi prosesnya. Yang poin G, definisi operasional. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna tersebut, berikut ini diuraikan definisi operasional dalam penelitian ini. Yang satu, pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung atau guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya,
Guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Dan selanjutnya sampai dengan proses yang kedua, proses pembelajaran jigsaw adalah suatu model pembelajaran di mana dalam peta materi siswa dihadapkan pada suatu masalah kehidupan nyata yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga melalui model pembelajaran ini siswa terdorong untuk aktif dan dinamis dalam mencari sumber pembelajaran dan diskusi dengan kelompoknya melalui tahapan-tahapan, diantaranya sebagai berikut, yaitu proses pengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyelesaikan masalah, menentukan dan melaksanakan alternatif penyelesaian dalam sebuah laporan, mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Model pembelajaran jigsaw yaitu siswa, ini sintaknya, dibagi dalam kelompok atau tim induk, kemudian setiap siswa di dalam kelompok dipisahkan menjadi tim ahli. Kemudian guru memberikan tugas masing-masing tim ahli dengan materi tersendiri dan masing-masing tim ahli mengerjakan secara diskusi. Setelah semua materi didapat, maka tim ahli mencatat hasil pencarian materi belajar lalu kembali ke tim induk untuk mendiskusikan jawaban dan memadukan semua jawaban yang diperoleh. Setelah itu, guru meminta kelompok atau tim induk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu teman-teman dari kelompok lain menanggapi dan guru menunjukkan kelompok atau tim induk yang lain seterusnya, menunjuk tim induk yang lain seterusnya. Model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran yang menekankan keaktifan dan kerjasama dalam setiap kelompok dan antar siswa yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah tentang pembahasan metode jigsaw. Yang selanjutnya, keaktifan belajar adalah proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya secara intelektual dan emosional sehingga siswa mampu berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar sesuai dengan Sujana 2010. Aktif menurut Kamus Belajar Bahasa Indonesia berarti giat, bekerja dan berusaha, sedangkan keaktifan diartikan sebagai hal atau keadaan di mana siswa dapat aktif. Dengan demikian, keaktifan dapat dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Apabila siswa aktif, maka siswa dapat mengembangkan sendiri potensi yang ada pada diri mereka. Oleh sebab itu, perlu diciptakan pembelajaran aktif untuk mendukung potensi siswa. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi yang dimiliki oleh siswa didik, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Tadi video dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakter pribadi yang dimiliki. Indikator aktif yang dipilihkan yaitu kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemauan siswa bertanya ketika menemui kesulitan, keinginan siswa mengerjakan tugas secara mandiri, lingkungan belajar yang kondusif, serta kegiatan belajar yang menarik. Yang selanjutnya adalah instrumen. Pada judul PTK pemanfaatan model pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran daring mata pelajaran PAI kelas 6 di SDN 01 Sepaku tahun pelajaran 2021-2022.
yaitu jenis penelitian berbentuk jenis kualitatif, yang artinya menekankan kepada kualitas atau jalannya proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan satu observasi, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen observasi berbentuk seperti berikut, yang terdiri dari 4 kolom besar dan 1 kolom indikator dibagi menjadi 5. Yang pertama nomor, nama siswa, indikator nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan keterangan. Indikator 1 diberi keterangan di bawah adalah untuk indikator kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, kemampuan siswa bertanya ketika menemui kesulitan. Yang ketiga, keinginan siswa mengerjakan tugas secara mandiri. Yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, kegiatan belajar yang menarik. Untuk masing-masing indikator, apabila siswa melaksanakan atau siswa menjalankan ini, maka akan diberikan centang. Lalu hasil dari instrumen di atas tadi akan direkapitulasi menjadi instrumen sebagai berikut. Yang pertama berisi indikator, ada 5 tadi. Yang kedua adalah jumlah siswa yang melaksanakan, lalu persentase. Ini digunakan dalam pra maupun siklus 1 dan siklus 2. Lalu perhitungan persentase di sini adalah jumlah peserta terindikasi masing-masing indikator dibagi dengan jumlah siswa keseluruhan dikali 100% untuk persentasenya. Untuk dikatakan berhasil apabila persentase antara pra, siklus 1 dan siklus 2 akan menemui angka yang naik atau bertambah secara persentase. Dan selanjutnya instrumen wawancara. Wawancara dilakukan oleh guru terhadap siswanya dengan bentuk pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang proses pembelajaran yang kalian ikuti. Ini untuk pra ya. Sudah. Ini pra, ini sebelum wawancara. Bagaimana pendapat Anda tentang proses pembelajaran yang kalian ikuti? Apakah kalian senang dengan model pembelajaran yang diterapkan sekarang? Bagaimana pendapat Anda tentang cara guru mengajar? Model pembelajaran apa yang pernah digunakan? Apa model pembelajaran tersebut dapat membantu kalian dalam pembelajaran tentang zakat? Di sini adalah arahnya, jawabannya pasti yang sering kami gunakan adalah ceramah. Jadi tergantung jawaban siswa, nanti dibandingkan dengan instrumen wawancara setelah model pembelajaran Jigsaw dilaksanakan. Yang pertama, apakah kalian senang dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Yang kedua, bagaimana pemahaman kalian tentang metode materi zakat yang menyampaikan menggunakan model kooperatif Jigsaw? Apakah guru memberikan kalian kesempatan untuk lebih aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw? Ini zakat. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw membantu kalian dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar? Motivasi dan keaktifan. Motivasi, keaktifan dan hasil belajar materi zakat. Itu mungkin dua, yang pertama terkait proposal, yang kedua adalah terkait instrumen. Mohon bimbingan dari Pak Zamroni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.